Di sini saya ingin sedikit maupun banyak ingin berbagi dengan pemirsa semua yang ada dimanapun berada, yang tentunya menyaksikan acara ini. Saya ingin berbagi terkait dengan pemahaman kita soal pendidikan, karena saya katakan pendidikan itu sangat penting untuk meningkatkan diri kita maupun meningkatkan kemampuan kita maupun yang lain ke depan. Yang jelas pendidikan sangat penting untuk kita. Jadi di sini saya ingin berbagi cerita terkait dengan pengalaman saya pribadi tentang pendidikan, yang mana banyak orang mengatakan bahwa pendidikan itu butuh biaya banyak, bahkan sampai dengan jenjang pendidikan tinggi, misalkan sampai dengan sarjana itu butuh banyak biaya, dan banyak orang tidak mampu dan mengatakan udahlah kita nggak usah sampai berpikir tinggi-tinggi, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Kenapa? Karena biayanya begitu banyak. Apalagi ketika kita melihat orang tua kita mungkin tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki penghasilan yang banyak. Jadi udahlah, kita udah takut untuk bermimpi saja kita sudah takut. Makanya di sini saya ingin sedikit maupun banyak yang tadi saya bilang, saya akan bercerita bahwa bagaimana kita dimulai dengan pemikiran kita dulu, dimulai dengan keyakinan kita dulu, bahwa kita bisa. Ketika kita yakin ingin mendapatkan sebuah pendidikan, kita yakin ingin mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tanpa perlu kita melihat latar belakang kita. Bahkan ada istilah yang mengatakan bukan dari mana kamu berasal, tapi kemana kamu mau melangkah. Itu yang paling penting. Jadi ketika kita yakin kita ingin dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke D3 dan sarjana, kita punya mimpi dulu gitu loh. Kita punya mimpi dulu. Untuk biaya itu nomor 2. Kalau menurut saya biaya itu nomor 2. Saya ingin sedikit cerita tentang pengalaman pribadi ketika saya SD, SMP, SMA, D3, bahkan S1. Saya katakan hampir semuanya itu tidak menggunakan uang pribadi atau bahkan uang orang tua. Tapi saya mencoba dengan cara lain, bagaimana caranya biar kita itu tetap bisa mendapatkan jenjang pendidikan tinggi, mendapatkan pendidikan yang bagus, pendidikan yang baik, tanpa perlu kita harus menggunakan banyak biaya. Nah, saya pernah nulis dan saya pernah juga berbagi di beberapa sekolah, dan sampai sekarang alhamdulillah tulisan itu sudah banyak dibaca oleh banyak orang lah ya, terkait dengan saya mengatakan bahwa pendidikan itu bisa kok zero cost, nol. Kita nggak perlu menggunakan uang pribadi ataupun menggunakan uang orang tua kita. Salah satunya pertama, saya ingin ceritakan tentang diri saya dulu. Ketika saya SD dulu, kelas 4 SD, mungkin sedikit saya ceritakan bahwa saya dari SD, SMP sampai dengan SMA itu kebetulan saya di tempat yang cukup jauh, yaitu di Timika, Papua. Pada waktu itu kelas 4 SD saya berpikir saya kasihan juga sama orang tua kalau seandainya harus mengeluarkan banyak biaya untuk saya terus, terutama untuk pendidikan saya. Saya katakan bahwa pendidikan itu yang paling banyak dapat manfaatnya itu kita, bukan orang tua kita. Orang tua kita hanya membantu biaya. Tapi ketika kita pintar, yang pintar bukan orang tua kita, tapi kita. Langsung ketika kita sukses pun, ya yang paling mendapatkan manfaat yaitu kita, bukan orang tua kita. Jadi saya berpikir manfaatnya paling banyak ke saya, manfaatnya paling banyak ke kita misalkan. Tapi orang tua yang terus mengeluarkan biaya-biaya seperti itu, walaupun memang itu bagian daripada kewajiban orang tua juga untuk membiayai kita. Tapi alangkah baiknya ketika kita juga bisa melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri, yang manfaatnya bisa selain dari kita juga bisa untuk keluarga kita. Kewajiban orang tua juga untuk membiayai kita, tapi alangkah baiknya ketika kita juga bisa melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri, yang manfaatnya bisa selain dari kita juga bisa untuk keluarga kita. Jadi ketika kelas 4 SD saya berpikir seperti itu, kemudian saya mencoba mencari jalan bagaimana caranya biar pendidikan itu bisa tidak harus dari uang orang tua. Nah, pada waktu itu saya mencoba untuk membangun komunikasi dengan wali kelas, dengan harapan saya mendapatkan solusi daripada apa yang saya pikirkan. Pada waktu itu saya cerita ke wali kelas saya ingin ada tidaknya biaya yang mungkin bisa membantu saya, misalkan dengan beasiswa. Pada waktu itu pas kelas 4 SD itu pas kelas 5-nya, kelas 4 SD saya mencoba untuk membangun komunikasi, dan alhamdulillah kelas 5-nya sampai dengan kelas 6
saya mendapatkan beasiswa hampir 80% pada waktu itu udah cukup membantu, menurut saya udah cukup membantu saya dan juga orang tua saya untuk melanjutkan menyelesaikan saya di jenjang pendidikan SD waktu itu. Kemudian saya masuk ke SMP. SMP pada waktu itu saya di SMP Negeri 4 Mimika, itu di Timika sana. Dari pertama masuk saya sudah mencoba untuk mencari beasiswa. Alhamdulillah waktu itu langsung dapat beasiswa 50% dari total biaya yang ada di sana. Tapi saya berpikir nggak mungkin saya harus 50% lagi, karena waktu SD saya udah 80%, masa saya turun. Kemudian gimana caranya? Saya ingin biar pendidikan di SMP itu benar-benar free, gratis gitu. Caranya gimana ya? Nah, akhirnya saya coba memberanikan diri menghadap kepala sekolah pada waktu itu. Saya bicara dengan kepala sekolah, saya bilang, "Pak, gimana kalau seandainya saya jadi penjaga sekolah di sini?" Nah, akhirnya kepala sekolah menyetujui saya untuk jadi penjaga sekolah, dan alhamdulillah pada waktu itu 100% saya gratis untuk SMP dari kelas 1 sampai dengan kelas 3, bahkan hampir setiap bulan ya, mungkin setiap bulan saya dapat uang saku lah untuk transportasi. Jadi ternyata selain saya gratis, saya juga dapat uang saku sendiri. Jadi waktu itu memang tidak membebankan biaya untuk pendidikan. Jadi waktu SMP saya bangun pagi, lebih pagi daripada teman-teman yang lain. Tugasnya adalah membuka gerbang sekolah dan semua kelas-kelasnya pada waktu itu, karena di sana memang ada di Timika ada kelas pagi dan kelas sore. Jadi pagi saya datang paling pagi, dan kemudian ketika teman-teman sudah pulang pun saya belum pulang, saya masih standby di sekolah untuk memastikan bahwa jendela dan pintu pada waktu itu harus tertutup, karena tugas saya seperti itu. Nah, itulah yang akhirnya saya dekat sama semua guru, dekat sama semua kalangan lah, dan juga teman-teman semua, baik yang kelas pagi, kelas sore, hampir semua kelas. Nah, dari situ target saya sudah tercapai, yaitu biaya sekolah saya harus free. Jadi SMP 100% saya free, dan kemudian mendapatkan honor ya, mendapatkan honor setiap bulannya untuk uang saku lah, udah cukup itu. Nah, itu ketika saya SMP, yang kemudian lanjut ke SMA. Nah, SMA itu saya di sana di SMK Negeri 1, SMK Negeri 1 Timika di Kuala Kencana. Sama, berpikirnya sama, bagaimana caranya saya juga harus SMA ini juga tidak mengeluarkan biaya dari orang tua maupun saya pribadi. Pada waktu itu pas di SMA, alhamdulillah sama, saya mendapatkan beasiswa juga. Saya mendapatkan beasiswa, dan juga saya ikut beberapa lomba di sana, dan kemudian mendapatkan juara. Dan saya sering juga mewakili sekolah pada waktu itu, mewakili sekolah untuk mengikuti berbagai kegiatan, dan dari kegiatan-kegiatan itu cukup menghasilkan buat saya. Nah, tapi di sisi lain saya juga harus punya pendapatan lagi nih. Alhamdulillah pada waktu itu, karena waktu itu sekolah di sana jam 8 sampai dengan jam 2. Saya ingin mendapatkan pendidikan lebih selain pendidikan di SMA, yaitu saya pengen kuliah biar bisa, waktu itu saya pengen gimana caranya biar saya bisa bahasa Inggris dan komputer. Untuk membiayai itu, pagi saya dari jam 5 habis sholat subuh sampai dengan jam 7 itu saya ngojek waktu itu. Saya ngojek, dari hasil ojek itu yang saya pakai untuk biaya kursus. Jadi setelah pulang sekolah jam 3 sampai jam 4 saya bahasa Inggris, jam 4 sampai jam 5 itu saya komputer pada waktu itu. Jadi hampir saya full saya pakai untuk aktivitas. Dan kemudian Sabtu Minggu baru saya ikut organisasi, banyak organisasi yang saya pegang waktu itu. Ada namanya HPM, Himpunan Pelajar Muslim di sana, atau sekarang di sana sudah berubah menjadi Pelajar Islam Indonesia atau PII. Kemudian saya juga ikut aktif di Pramuka. Jadi Sabtu Minggu saya lebih banyak ke organisasi, karena itu sangat penting, soalnya sangat penting. Di situ kita membangun komunikasi, jadi kita banyak relasi. Itu yang membantu saya sebenarnya, sehingga saya bisa dapat beasiswa, bisa mendapatkan pendidikan yang menurut saya tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya, terutama untuk orang tua saya. Yang tadi saya katakan di awal bahwa kita juga harus berpikir bahwa
pendidikan, ketika kita berbicara soal pendidikan, yang paling banyak tadi yang saya katakan, paling banyak dapat manfaatnya itu diri kita. Jadi kita juga berpikir bagaimana orang tua tidak terlalu terbebani dengan pendidikan, dengan biaya kita, yang manfaatnya paling banyak saya katakan untuk kita. Kenapa? Yang belajar kita, yang pintar kita, yang sukses juga kita nanti, tapi biaya paling banyak yang mengeluarkan orang tua. Dan saya katakan sangat disayangkan ketika kita sudah sukses, ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang baik, kita belum sempat memberikan yang terbaik ke orang tua kita. Jadi kita harus mulai berpikir dari situ bahwa pendidikan itu sangat penting buat kita. Jadi kita yang harus banyak berpikir soal diri kita. Kemudian saya ingin ceritakan berikutnya adalah ke jenjang waktu itu saya ke D3 dulu, baru saya dapat S1. Itu hampir sama juga. Saya berpikir karena ke jenjang yang lebih tinggi otomatis biayanya lebih tinggi juga. Nah, saya berpikir gimana saya harus, waktu itu di Timika, saya ceritakan sedikit, di Timika nggak ada sekolah tinggi atau perguruan tinggi ya pada waktu itu. Jadi saya harus mau nggak mau harus keluar kota nih. Keluar kota, jadi pasti biayanya lebih mahal. Langsung dari segi biaya apapun, baik biaya pendidikan, biaya tempat tinggal dan sebagainya lebih mahal. Jadi saya cuma nyari beasiswa, saya bangun jaringan yang sama. Pada waktu itu saya coba ketemu dengan Sekda Timika. Pada waktu selesai daripada SMA, saya coba ngelobi di situ. Ternyata beasiswa yang ada di sana adalah beasiswa untuk putra asli di sana, atau mereka biasanya bilang dengan istilah 7 suku. Jadi orang-orang asli Papua yang bisa mendapatkan beasiswa dari beasiswa di sana. Akhirnya saya sempat bingung pada waktu itu, sudah coba bangun komunikasi. Kemudian saya ada teman namanya Peter Beth-Hargen, itu dari WHO waktu itu. Saya cerita gimana sih caranya biar saya bisa dapat beasiswa nih. Akhirnya dia mengajarkan, coba kamu banyak-banyak belajar dari online pada waktu itu. Jadi hampir tiap hari saya buka internet, saya coba cari, saya googling di mana ada beasiswa pada waktu itu. Akhirnya saya menemukan ada beberapa beasiswa untuk S1. Nah, saya ikut tes online pada waktu itu, mengirimkan berkas secara langsung. Akhirnya saya harus wawancara di Jakarta. Saya wawancara di Jakarta, wah saya udah mikir lagi nih, ini bingung nih, biaya untuk ke Jakarta seperti apa nih. Karena nggak mungkin saya meminta ke orang tua, karena pada waktu itu saya ingin sedikit cerita nih sebelum sebelum saya ke Jakarta. Mungkin kalau pemirsa ada yang saat ini, terutama yang masih muda, langsung ada orang tuanya yang mendukung untuk ke jenjang yang lebih tinggi, misalkan menjadi sarjana. Pada waktu itu saya sedikit cerita tentang saya, bahwa saya itu hampir tidak disetujui untuk lanjut ke sarjana. Kenapa? Karena berpikir kalau waktu itu orang tua saya bilang, sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya juga kerja, jadi ngapain coba, ya kan? Karena di Timika, terutama di Timika itu kan ada Freeport. Nah, itu yang bisa langsung, biasanya lulus SMA langsung kerja di sana. Jadi banyak orang yang waktu itu memang sempat pesimis juga, ngapain sih gitu loh, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi tuh ujung-ujungnya juga kerja lagi. Langsung kalau udah lulus SMA langsung kerja, ngapain gitu loh, kalau ujungnya juga endingnya ke pekerjaan. Cuma saya katakan tidak, saya cara berpikirnya tidak mau seperti itu. Ya, saya cuma minta waktu itu ke orang tua gimana caranya, saya cuma minta izin saja, saya nggak minta biaya, saya cuma minta izin untuk diizinkan kuliah. Wah, itu sempat perdebatannya cukup panjang, sampai beberapa bulan waktu itu, hampir 1 bulan lebih lah itu. Akhirnya saya meyakinkan orang tua saya bahwa saya tidak akan memberatkan, saya juga tidak mau minta uang 1 rupiah pun waktu itu ketika saya ke Jakarta. Jadi saya berpikir ketika saya dapat beasiswa, waktu itu orang tua juga belum tahu saya dapat beasiswa. Saya cuma menanyakan gimana kalau saya mau lanjut. Waktu itu orang tua nggak mengizinkan karena berbagai alasan. Akhirnya saya terus meyakinkan, dan 1 bulan kemudian baru yakin. Nah, itu baru saya sampaikan bahwa saya sudah ikut tes beasiswa dan saya harus ke Jakarta. Nah, di sana dari Jakarta dari Timika ke Jakarta, saya mulai berpikir lagi gimana caranya saya bisa ke Jakarta. Nah, karena biaya untuk ke Jakarta cukup mahal. Pada waktu itu saya coba nyari, kebetulan saya aktif di berbagai organisasi,
baik organisasi kalangan pelajar kalangan pelajar maupun organisasi yang cukup untuk tingkat provinsi maupun kabupaten waktu itu. Nah, akhirnya ada yang membantu saya untuk mendapatkan memberikan tiket lah ya, memberikan tiket, kemudian ada uang saku untuk ke Jakarta. Akhirnya setelah diizinkan oleh orang tua dan juga mendapatkan biaya untuk ke Jakarta, saya terbang ke Jakarta. Pada waktu itu saya 1 minggu saya di Jakarta, saya berpikir waktu itu uang saya sisa sekitar 1 juta. Saya berpikir saya nggak mungkin bertahan di Jakarta dengan uang 1 juta itu. Saya pasti habis lah itu. Akhirnya langkah pertama yang saya lakukan adalah saya harus tahu Jakarta dulu. Nah, saya harus tahu Jakarta, saya harus mengelilingi Jakarta. Kalau saya mengelilingi Jakarta, otomatis akan membuang biaya yang cukup banyak. Ternyata ada salah satu transportasi yang cukup efektif yang kita gunakan, cukup membayar sekali dan itu bisa berlaku dari pagi sampai malam untuk mengetahui Jakarta, yaitu busway. Nah, waktu itu busway kalau nggak salah itu 2.500. Ternyata dengan 2.500 itu saya sudah bisa mengelilingi Jakarta, yang penting tidak turun. Jadi saya cukup di dalam busway mencoba pindah-pindah koridor ya, pindah-pindah koridor. Akhirnya sampai malam saya mengetahui Jakarta seperti itu. Ada satu hal yang menarik ketika saya jalan-jalan dengan busway tadi. Hampir di sepanjang jalan ada beberapa titik lah ya. Itu saya menemukan banyak orang yang tersenyum, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana. Ya saya yakin pemirsa tahu orang yang tidak waras, orang gila waktu itu. Ternyata di Jakarta banyak orang gila. Yang saya pikir waktu itu adalah saya orang yang tidak yang masih waras ya, bukan orang yang tidak waras. Orang yang masih waras. Saya punya pemikiran, kalau sampai saya mati gara-gara saya tidak makan, langsung kalau sampai saya tidak bisa bertahan di Jakarta gara-gara saya tidak punya baju, berarti saya kalah dengan orang yang tidak waras. Saya kalah dengan orang-orang gila itu. Kenapa? Itu orang gila, dia nggak bisa kerja, dia nggak bisa mikir, dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi selalu senyum dan dia masih bertahan hidup. Saya sering bahkan di tempat kosan saya waktu itu pertama kali di Kampung Rambutan itu ada 2 orang gila yang saya hampir tiap hari ketemu. Saya sempat nanya ke orang yang udah lama di situ. Saya bilang, itu udah berapa lama orang itu seperti itu? Dia bilang, udah lama mas, itu udah bertahun-tahun di sini. Nah itu tak meyakinkan saya. Dia saja udah bertahun-tahun seperti itu masih bisa bertahan hidup, masih bisa hidup di Jakarta dengan senyuman ya. Kita yang waras masa tidak bisa bertahan hidup, dan begitu lemahnya ketika kita kalah dengan sesuatu yang menurut saya yang paling penting kita adalah punya pemikiran yang kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik, yang lebih bagus dibandingkan dengan orang-orang yang tidak waras tadi. Itu tambah memberikan semangat buat saya. Nah, seperti itu. Kemudian saya balik lagi ke cerita tentang pendidikan yang tadi. 1 minggu saya di Jakarta, kemudian ada training beasiswa. Kemudian ketika training beasiswa itu saya ketemu salah satu kepala kabak ya, kepala bagian kemahasiswaan di salah satu kampus di daerah Cempaka Putih. Kemudian menawarkan gimana kalau kamu nanti beasiswanya di sini aja, salah satu kampus swasta di Cempaka Putih. Nanti langsung dia bilang, ya udah nanti kamu datang ke kantor saya, kita ngobrol lebih banyak. Akhirnya keesokan harinya saya menghadap beliau. Beliau menawarkan, gimana kalau kamu di sini sekaligus bantu-bantu. Cuma paling kita bisa kasih nominalnya sekitar 200.000 waktu itu. 200.000 kamu bantu-bantu di kemahasiswaan. Saya bilang ya udah nggak masalah, saya bilang. Yang penting saya masih bisa ada aktivitas, saya juga mendapatkan penghasilan dan juga saya dapat beasiswa, itu yang paling penting. Akhirnya saya ngekos waktu itu cuma 1 bulan dan kemudian saya tinggal lebih lama waktu itu di Secret karena keterbatasan biaya juga, nggak mungkin saya akan bertahan dengan uang yang sisa itu dengan membayar kos dan sebagainya. Jadi saya mohon izin waktu itu sama kabak kemahasiswaan untuk tinggal di Secret. Secret itu tempat kegiatan teman-teman mahasiswa UKM dan sebagainya. Saya tinggal di rumah kemahasiswaan waktu itu namanya. Jadi untuk biaya kosan berarti saya udah hilang lah. Saya nggak mikir lagi biaya kosan karena
saya sudah tinggal di situ, sudah tinggal di Secret ya seadanya walaupun tanpa kasur. Setidaknya saya bisa bertahan hidup, karena orang gila yang tadi saya katakan aja dia bisa bertahan hidup, masa kita kalah dengan orang-orang seperti itu. Akhirnya saya di Secret tinggal di situ, langsung bantu-bantu di kemahasiswaan. Saya dapat beasiswa, waktu itu adalah beasiswa D3. Saya dapat beasiswa D3 full, dan tiap bulan waktu itu dapat uang saku 100.000, jadinya saya penghasilan 300.000 satu bulan. Jadi 300.000 itu saya gunakan untuk banyak hal dalam satu bulan ya, bertahan hidup. Jadi untuk makan dan sebagainya nggak mungkin saya akan bertahan di situ. Jadi Senin Kamis waktu itu saya lebih banyak puasa, sisanya adalah makan. Minimal target saya waktu itu saya catat semua, makanya saya tiap tahun itu ada buku namanya Ariwan Story. Jadi saya evaluasi apa yang saya lakukan, kemudian apa yang saya menjadi target saya tulis, seperti itu tiap tahun. Dan saya targetkan waktu itu tiap hari minimal saya harus makan, maksimal saya harus makan 1 kali. Nah itu yang akhirnya saya bisa bertahan terus sampai dengan mendapatkan biaya pendidikan di D3 sampai dengan selesai. Waktu itu saya masih terus juga membantu-bantu di tim kemahasiswaan. Dan selain itu, ketika saya mahasiswa, saya juga banyak aktif di beberapa kegiatan, dan saya katakan itu sangat penting ternyata. Makanya dari pertama saya di SMP, SMA, kemudian masuk ke kuliah, organisasi itu bagian terpenting untuk membangun kita, membangun jaringan, untuk memberikan masukan yang lebih banyak, menambah wawasan dari situ. Sehingga ketika saya kuliah pun saya mencoba, nggak mungkin saya harus bertahan terus, bertahan dengan penghasilan 300.000 dan harus tinggal di Secret terus. Waktu itu saya cuma sekitar 1 tahun lebih. Kemudian ada salah satu dosen yang memberikan bantuan untuk membiayai kosan waktu itu. Jadi saya langsung tahun kedua saya dapat biaya bantuan untuk kosan. Alhamdulillah, berarti saya berpindah waktu itu dari Secret menjadi tinggal di kosan. Saya tinggal di kosan kurang lebih 2 tahun. 1 tahun dibantu, dan kemudian 1 tahunnya lagi itu saya sudah bisa membiayai saya sendiri untuk kosan pada waktu itu. Walaupun banyak yang saya dapat, maksudnya penghasilan selain dari kemahasiswaan pada waktu itu, juga kegiatan-kegiatan itu juga cukup membantu saya pada waktu itu. Dan saya juga membangun jaringan, makanya ketika saya mahasiswa saya bangun jaringan juga ke Dikti. Dari situ, karena saya berpikir nggak mungkin saya selesai di D3, saya jauh-jauh masih dari Papua, saya selesai di D3. Nah, dari D3 itulah ketika saya selesai, saya berpikir harus lanjut lagi sampai dengan S1. S1 saya dapat bantuan juga biaya pendidikan dari Jakarta, dari Pemprov DKI, yang kemudian itu saya gunakan untuk melanjutkan pendidikan saya di S1, dan ada cukup lumayan sisa anggaran yang bisa saya pakai. Akhirnya saya selesai S1 dan D3 dalam waktu kurang lebih 4 tahun pada waktu itu, dan sekarang saya sudah selesai S1-nya, dan sekarang lagi mencoba lagi untuk mencari beasiswa untuk S2 seperti itu. Jadi saya ingin mengatakan ke pemirsa dimanapun Anda berada, kita mulai dengan satu pemikiran dulu. Ketika kita yakin, saya yakin semuanya bisa. Jangan berpikir bahwa kita nggak punya uang, orang tua kita nggak punya uang, pekerjaan orang tua kita seperti ini, nggak mungkin kita bisa sampai pendidikan yang lebih tinggi. Takut menghayal saja takut, bermimpi saja takut, itu yang akan membahayakan kita. Kita mulai dari sebuah impian, karena semuanya bermulai dari sebuah impian yang kemudian kita lakukan menjadi sebuah kenyataan. Jangan terlalu banyak bermimpi, kita harus bangun juga dari mimpi itu untuk membuktikan mimpi kita tadi dengan membangun itu. Jadi saya katakan ke pemirsa bahwa yang paling penting bukan uang, tapi pemikiran kita, keyakinan kita, itu yang menentukan kita. Untuk pendidikan kita terutama, ketika kita mendapat manfaatnya lebih banyak, tolong, yang tadi saya katakan, mungkin pemirsa juga ada yang mungkin masih SMA atau mungkin SMP atau mungkin bahkan kuliah. Kalau kuliah saya katakan kalau bisa, kalau kuliah nih, kalau bisa itu biayanya bukan dari orang tua. Kenapa? Karena pemikiran kita sudah lebih dewasa,
kita sudah bisa melakukan sesuatu yang menghasilkan untuk kita sendiri. Jadi lebih baik mulai berpikir dari sekarang gimana caranya saya tidak harus dibiayai dari orang tua, tapi saya harus bisa membiayai diri saya sendiri. Itu salah satu cerita yang bisa saya sampaikan ke pemirsa, yang saya harapkan kita bisa membiayai diri kita sendiri, kalau perlu cukup pakai dana orang lain membiayai kita. Mungkin seperti itu sahabat-sahabat saya. Aryan orangnya orang yang suka kerja keras, ulet, terampil, ingin maju, senang menghadapi tantangan. Saya lihat bukti nyata bahwa anaknya sekarang sepengetahuan kami sukses, dalam arti berani untuk melangkahkan dari Timika yang tadi sama-sama orang tua merantau di Jakarta untuk mencari ilmu, dan sekarang sudah sukses bisa kuliah yang menjadi keinginannya. Bahkan kuliahnya karena anaknya cukup berprestasi sehingga kuliah pun dibiayai oleh pemerintah, sehingga tercapailah apa yang diharapkan. Begitu kira-kira profil Aryawan. SMP anaknya sederhana, menurut, bahkan saya sebagai kepala sekolah ketika saat itu ada istilahnya pungutannya uang komite, itu sumbangan, saya bebaskan karena dia terus terang itu anaknya petani, warga terang, karena mempunyai keinginan yang kuat. Sudah anak itu karena menurut saya kriteria anak yang baik, saya ambil, saya kasih tugas dia untuk membuka pintu jendela sekolah, menutup setelah pulang, sehingga selesai dengan baik dan tepat waktu di SMP-nya. Begitu kira-kira. Ya, waktu jadi siswa SMP Negeri 4 itu dulu kalau tidak salah loh ya, tidak salah ini, kalau enggak dia kan yang bagian istilahnya juga ikut andil dalam sekolah ini, jadi dia kalau tidak salah sering tutup pintu ya, bawa kunci gitu ya, terus sering bawain aku bareng juga ke depan, tapi itulah soalnya Aryawan baik, terus low profile. Merah itu kalau lepas dia tidak bisa senyum yang pelan-pelan. Pak Bubar jangan bikin bubar dulu.
speaker of the opposition side team, Mr. Al-Wajir. We want to invite the team speaker.